Baik, Bapak, Ibu-Ibu, sekali lagi ya untuk kesekian kalinya bertemu dengan orang GBKP khususnya Jakarta Pusat, dan saya berterima kasih untuk pertemuan malam ini mendengar kesaksian-kesaksian yang hebat sebagai tanda bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak pernah berakhir. Dan malam ini saya akan membahas tema yang ditetapkan oleh GBKP, yaitu jadilah teladan. Kita akan mengikutinya. Tadi Bu Ina tuan rumah udah baca, tapi saya mau baca ulang karena ada yang baru masuk. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Ini satu bagian dari seluruh mentoring, fathering dari Paulus kepada Timotius. Saya ingin mengajak kita untuk sekejap sekedar melihat Paulus adalah tokoh yang paling bertanggung jawab menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Di Bapak Ibu baca Kisah Para Rasul 13-21. Dan hampir seluruh tulisan Paulus, dia yang paling banyak mendirikan jemaat-jemaat, itu bicara tentang karakter, etika, visi, komunikasi, pendampingan atau mentoring, ya, pengaruh kehidupan, pembapaan atau fathering, pelayanan keluarga, ya, keuangan, dan lain-lain. Dan yang sangat kuat menolong dia, memotivasi hidupnya, ialah pengakuan bahwa Kristus adalah utama. Dia berlari menuju tujuannya, yaitu Allah. Dan salah satu prinsip yang dia nyatakan ialah prinsip pembapaan. Dalam 1 Korintus 4 ayat 15-17, dia berkata kepada jemaat di Korintus, kamu punya banyak pendidik dalam Kristus. Kamu punya banyak pengajar, tapi kamu tidak punya bapa. Dan akulah yang menjadi bapa bagimu karena Injil yang kuberitakan dan karena teladan. Dan dia melakukan mentoring kepada Timotius. Jadi saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat prinsip keteladanan itu dari mana ke mana dan dari sumber mana dia berakhir di mana. Timotius adalah accountability atau saksi bagi iman Paulus dan saksi bagi penderitaan yang dialami dalam perjalanan Injil. 2 Timotius 3 ayat 10-11. Timotius adalah anak sejati dalam iman oleh Paulus. Seorang pria yang masih sangat muda, karakter kepemimpinannya melebihi keterbatasannya. Bahkan ada keterangan yang dapat dipercaya
Timotius adalah seorang anak muda yang agak malu, tidak begitu bersemangat, tetapi kemudian dihidupkan karena dia punya modal yang sangat kuat, dibentuk oleh neneknya dan oleh ibunya, Lois dan Eunike. Saya rasa nenek itu mungkin nenek Tigan atau nenek Ribu ya, nggak tahu deh, pokoknya itu neneknya. Dia juga dibimbing dan dilatih oleh Rasul Paulus. Jadi dua tokoh yang kita pelajari khususnya soal keteladanan. Nah, latar belakang cerita di pasal 4 ayat 12-16, karena di dalam gereja, dalam jemaat ada bidat, ada pengajaran-pengajaran yang bertentangan dengan Injil, ada pengajaran sesat, ajaran gnostisisme itu bahwa dunia ini jahat dan manusia itu jahat dan segala sesuatu itu berasal dari, tidak hanya kebaikan datang dari Tuhan, tapi juga ada kejahatan. Orang yang bersalah tidak perlu dihukum, ada tahayul dan silsilah nenek moyang, dan ternyata semuanya itu hanya bisa dijawab dengan firman Allah dan keteladanan hidup. Nah, Bapak Ibu-Ibu, saya ingin mengajak kita untuk mengerti, ya, memahami bahwa motivasi apapun di dunia ini, ya saya ulangi, motivasi apapun di dunia ini, nasihat macam apapun, instruksi dan perintah macam apapun, tidak banyak berdampak mengubah. Hanya Injil kerajaan Allah. Karena Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apapun yang dikerjakan, baik macam apapun, tanpa firman Allah, tanpa urapan Roh Kudus, tidak ada perubahan yang memadai. Ya, perhatikan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan informatoris, ada 12 murid Yesus yang sangat akrab dengan Yesus. Dan ditambah Paulus yang baru ketemu Yesus di pintu gerbang kota Damsik. Tapi siapa yang paling banyak membangun jemaat? Siapa yang paling banyak menyebarkan Injil? Itu Rasul Paulus. Kenapa? Karena murid-murid cenderung mengandalkan kedekatan dengan Yesus. Mereka mengandalkan urapan dari Yesus. Tapi Paulus, kenapa dahsyat sekali? Karena dia punya pengetahuan yang benar tentang kitab suci dan juga mendapat pengurapan yang hebat. Jadi antara pengetahuan dan pengurapan terjadi ledakan yang sangat dahsyat. Dan itu kemudian dia wariskan kepada anak-anak rohaninya dan gereja sampai hari ini. Perhatikan Bapak Ibu, semua jemaat yang ditulis di Alkitab tidak ada satupun yang hidup sampai hari ini. Nama gerejanya, nama kotanya. Tapi nilai value kerajaan Allah yang diimpartasikan dan diteladankan kepada generasi demi generasi masih kita rasakan sampai hari ini. Dan karena itu, bicara keteladanan, kita tidak bisa bicara tentang casingnya. Saya lanjut dulu sesi ini. Ayat 12 dia bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata muda bahasa Yunaninya neotes, yang digambarkan sebagai usia masuk militer pada usia 40 tahun. Dalam kanon rasuli, seseorang tidak boleh menjadi penilik jemaat atau penatua sebelum usia melebihi 50 tahun. Dengan demikian, ia telah melewati kenakalan masa muda. Nah, sementara
Rasul Paulus ingin mengubahnya dengan mitos itu untuk menunjukkan bahwa ternyata orang muda juga punya karunia, punya talenta, punya pengurapan yang sama dahsyatnya untuk melakukan pemberitaan dan menjadi teladan. Dan kalau kita baca sejarah Paulus dan Timotius, itu Timotius jauh lebih muda dibandingkan dengan Paulus. Dan karena itu, Paulus hendak meneguhkan dia. Karena ada banyak orang, terutama yang tua-tua, selalu memandang dengan sebelah mata. Anggap remeh apa yang didapatkan dari seorang anak muda. Karena anak muda selalu dihubungkan dengan pengalaman yang belum memadai. Ya. Di Inggris ada seorang anak muda usia 30 tahun, dia diminta bicara di sidang Dewan Perwakilan Rakyatnya Inggris. Dia bilang begini, kejahatan terbesar ialah ketika kita dianggap muda, dan saya akan buktikan kepada Anda bahwa saya tidak bisa menutupinya, tetapi saya bisa membuktikannya. Dan itu juga terjadi di banyak tempat, bahwa dalam banyak peristiwa anak-anak muda bisa menjadi model yang dahsyat. Gereja pada umumnya cenderung curiga terhadap anak muda. Dan itulah yang dialami oleh Timotius muda. Lalu Paulus meneguhkan Timotius untuk membuktikan bahwa kecurigaan semacam itu tidak terbukti. Saya pernah terpilih menjadi ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Usia saya waktu itu masih sangat muda dibandingkan dengan calon-calon yang lebih tua usia, dan saya diragukan bisa memimpin pada waktu itu. Lalu saya bertekad di dalam hati saya akan buktikan bahwa keraguan-raguan Anda tidak beralasan. Dan saya buktikan. Jadi seringkali keraguan-raguan orang bisa menjadi pemicu untuk meningkatkan kapasitas. Keraguan-raguan orang bisa menjadi batu loncatan untuk menggapai yang jauh lebih hebat. Sayang sekali kebaktian-kebaktian kita semacam ini, anak-anak muda tidak mengambil bagian lebih dalam. Mestinya mereka dengar ini. Apa isi peneguhan sebagai nilai bagi karakter bagi Timotius? Jadilah teladan bagi orang percaya. Yang pertama, ayat 12 itu dia bahas tentang kasih. Dalam kasihmu. Kita semua sudah tahu apa itu kasih. Kemurahan hati yang tidak dapat ditaklukkan. Jika seseorang memiliki kasih, dia tidak peduli apa kata orang dan apa tindakan orang terhadap dirinya. Kalau orang punya kasih, dia tidak akan kesal, dia tidak akan jengkel, dia tidak akan dendam, tidak akan benci, tidak tersinggung, tidak menggerutu, dan tidak menolak untuk mengampun. Sebab kasih adalah penaklukan diri yang menumbuhkan kepedulian terhadap orang lain. Jadi kita di gereja paling sering bicara kasih. Tapi sejalan dengan bicara dengan kasih, banyak orang tersinggung, baperan, ngambek. Padahal sudah lama jadi pelayan, lama jadi serayan. Tapi kalau tidak ditegur, ngambek, ditegur, ngambek. Tidak disapa, tersinggung. Saya melihat bahwa kita, karakter keteladanan kita ya, masih sangat perlu ditopang.
Dan karena itu ciri utama seorang pelayan, seorang pemimpin Kristen, kalau saya bilang pelayan bukan sekedar pertua diaken pendeta. Kalau saya bilang pelayan artinya kita suami istri, orang tua anak, semua kita adalah pelayan. Semua kita adalah pemimpin Kristen. Ciri utama yang pertama ialah peduli terhadap orang lain. Yang kedua, dalam kesetiaan. Ketaatan kepada Kristus, apapun risikonya. Ketaatan dibentuk dengan firman Tuhan dalam keluarga. Perhatikan dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Rasul Paulus menyebut dua wanita yang sangat kuat pengaruhnya, yaitu Lois dan Eunike. Tidak disebutkan nama ayahnya, dicurigai, diduga mungkin ayahnya udah nggak ada. Tapi dua wanita ini sangat dominan berpengaruh terhadap pembentukan karakter seorang Timotius. Ya, dan nanti lihat di 2 Timotius 3 ayat 14-15, dia diingatkan untuk mengingat apa yang pernah dia dapatkan tentang kitab suci, tentang firman, tentang Injil, tentang kuasa. Nah, soal kesetiaan ini, saya ingin menceritakan singkat apa yang terjadi di Keraton Jogja pada beberapa tahun yang lalu ketika Keraton Jogja membutuhkan abdi dalam. Dan iklan di Jawa Tengah, di sebuah koran, itu Keraton hanya membutuhkan 20 orang calon abdi dalam. Tapi Bapak Ibu tahu yang mendaftar hampir 20.000 orang. Hanya 20 yang dibutuhkan. Tapi yang mendaftar itu 20.000. Dan wartawan mencoba untuk mewawancarai seorang abdi dalam senior. Dia sudah menjadi abdi dalam seusia dia. Usianya 70 tahun, dia menjadi abdi dalam sudah hampir 50 tahun. Berarti waktu usia 18-19 tahun dia udah jadi abdi dalam. Waktu ditanya, berapa gajimu menjadi abdi dalam? Dia marah sama wartawan. Dia bilang, saya bekerja di sini bukan untuk cari uang. Tapi wartawan ingin tahu, berapa gajimu? Dia bilang, 1 bulan hanya 75.000 rupiah. Tapi saya tidak menjadi abdi dalam karena gaji. Tapi karena saya bangga menjadi hamba bagi Tuhan saya. Mereka bangga menjadi abdi dalam. Padahal kita tahu abdi dalam di keraton itu dalam ceritanya kita udah tahu. Tapi mereka begitu bangga bisa melayani raja. Bahkan raja itu nggak mati buat mereka. Tidak ada raja di dunia ini yang mati untuk hamba-hambanya. Nggak ada. Tidak ada raja di dunia ini yang mati buat abdi dalamnya. Tapi Kristus mati buat kita. Kita malah jadi bos, bukan jadi hamba. Itu menyedihkan. Ciri utama seorang pelayan atau pemimpin Kristen ialah kesetiaannya pada Kristus yang mampu menghadapi segala keadaan. Faithfulness. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, Rasul Paulus memberikan standar keteladanan melalui 4 generasi. Percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya, faithfulness, yang juga cakap mengajar orang lain. Banyak orang pintar di gereja, tapi belum tentu berkarakter. Kadang-kadang menggunakan kepintaran untuk menutupi ketidaksetiaan. Orang setia pasti belajar jadi terampil
Tapi orang terampil belum tentu jadi setia. Karena itu yang dibutuhkan Tuhan, itu orang setia. Bukan orang terampil. Dan di gereja pada umumnya banyak terampil, tapi karakternya mengecewakan. Yang ketiga, teladan dalam kesucian. Kesetiaan kepada standar Kristus, kesetiaan yang tidak dapat ditaklukkan. Janji seorang Kristen adalah hidup dalam kesucian. Standar Kristus ialah kehormatan, ketulusan hati, pengendalian diri, kesucian, disiplin, dan tanggung jawab lebih dari standar dunia. Bandingkan tentang pengajaran Yesus tentang garam dan terang dunia. Jadi ciri utama pelayan atau pemimpin Kristen adalah hidup dalam standar Kristus. Ada orang suka bilang, Pak, kita nggak mungkin. Saya mau kasih tahu, ketika Anda bilang tidak mungkin, Anda sedang menghina Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan perintah melebihi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah memberikan perintah melebihi kemampuan kita. Ya, seorang ayah yang baik tidak mungkin menyuruh anak umur 5 tahun memindahkan beras 10 kilogram dari mobil ke dapurnya. Ayah yang baik tidak mungkin menyuruh anak usia 5 tahun itu untuk memikul beras 10 kilogram atau 50 kilogram ke rumahnya. Tidak mungkin. Karena itu Kristus, Bapa di surga, tidak mungkin memberikan sesuatu perintah kepada anak-anaknya yang melebihi kekuatan. Dan tandanya cuma satu. Karena engkau mengasihi. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, perintah-perintah itu tidak berat kalau engkau mengasihi Tuhan. Karena ada ciri utama, mengapa itu penting? Karena dalam Rasul Paulus dan Timotius menghadapi ibadah-ibadah Kristen. Dan ibadah-ibadah Kristen itu yang pertama, ciri orang beribadah itu berkumpul, ya, mendengar pembacaan firman, penjelasan kitab suci. Orang tidak berkumpul untuk mendengar pendapat pengkhotbah. Dan saya seringkali sedih mendengar PA-PA kita, menurut saya, bukan menurut saya, menurut firman Allah. Bahkan ada orang yang menyalahkan firman Allah. Menurut saya, sejak kapan pikiran kita bisa menyelami pikiran Allah? Tapi menurut firman Allah. Orang mau dengar firman Allah. Ibadah Kristen berpusat pada Alkitab. Ada pengajaran supaya umat mengerti mengapa mereka berharap kepada Kristus. Dan seorang pengkhotbah yang baik bertahun-tahun menyediakan waktunya, mempersiapkan dan memperlengkapi dirinya untuk menjelaskan firman dengan baik. Sebab tanpa firman Allah, tanpa pengajaran, iman Kristen tidak mungkin bertahan di gereja dan di segala tempat. Bandingkan amanat agung Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah dan ajarkanlah mereka. Saya mau kasih tahu bahwa mainstream gereja Protestan itu pengajaran firman. Dan rata-rata mainstream gereja-gereja non-Protestan itu penyembahan pujian. Jadi kalau mau ada pertanyaan kenapa anak-anak kita, anak-anak muda cenderung meninggalkan gereja Protestan, periksa menunya, periksa makanannya, periksa suguhannya, masih menjawab nggak kebutuhan mereka. Karena kalau kita khotbah di gereja hanya Bapak Ibu terus, tapi anak-anak muda, generasi muda tidak mendapat porsi pemberitaan firman. Yang kedua, dalam ibadah ada teguran. Khotbah selalu diakhiri dengan tindakan. Khotbah atau pengajaran tidak sekedar sebuah perdebatan atau sekedar pengalihan informasi, tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Yesus sendiri berkata, berbahagialah orang yang mendengar firman
dan melakukannya. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mendengar dan memperdebatkan firman. Boleh diskusi, tetapi kita harus kembali kepada firman Allah. Dan saya ingin menyatakan statement ini oleh William Berkeley. Dia bilang begini, kekristenan adalah kebenaran, tetapi kebenaran itu ada dalam tindakan. 3. Dalam ibadah ada doa. Persekutuan itu berkumpul di hadirat Allah, berpikir dalam roh Allah, dan keluar dengan kekuatan Allah. Orang mesti pulang dari kebaktian, dia kuat karena mendengar Injil kekuatan Allah. Dia pulang penuh sukacita dan damai sejahtera karena ada jamahan Roh Kudus. Tanpa pertolongan roh Allah tidak mungkin ada khotbah. Tidak mungkin ada pengajaran, tidak mungkin ada orang yang mendengar, tidak mungkin ada tindakan sesuai khotbah itu. Saya suka pakai istilah ini. Doa tanpa tindakan sama dengan orang bertapa. Dan udah berapa lama kita bertapa? Kalau di India orang bertapa, pulang 1 bulan jadi dewa. Salomo bilang, doa tanpa ketaatan, doa itu sebuah kekejian. Amsal 28 ayat 9. Dan ini serius buat gereja. Pesan buat kita orang tua, para pelayan. Dalam keadaan sekarang, kemajuan teknologi, individualisme, keserakahan, keinginan daging, kecenderungan sukuisme, kelompok radikal di berbagai bidang, ditambah lagi dengan pandemi global. Gereja mesti bikin apa? Ingat, Paulus memiliki wibawa untuk bicara kepada Timotius. Wibawa Paulus ialah hubungannya dengan Kristus, kecintaan pada firman Allah, meneladani karakter Kristus. Pada hakikatnya, dia punya dasar yang kuat untuk mengarahkan Timotius. Tadi saya mendengar satu kesaksian, ya saya lupa namanya, bahwa bagaimana kami menjadi teladan. Justru kami harus meneladani orang yang lebih tua. Itu benar. Itu pesan, kesannya halus, tapi itu tajam. Siapa namanya tadi itu, nanti saya lihat. Yang berikutnya, jadilah bapak dan ibu rohani buat anak-anak kita. Dimulai dari keluarga sebagai basis utama pembentukan disiplin, pembentukan relasi, komunikasi, kasih sayang, dan pembentukan karakter. Itu perintah untuk Ulangan 6. Terus menerus siang dan malam. Ajarkan mereka pada waktu kamu bangun, pada waktu kamu berbaring, pada waktu kamu berjalan, tempelkan di pintu gerbang rumah. Itu soal gaya hidup. Yang kedua, jadilah mentor di gereja buat anak-anak muda. Anak muda mesti dimentori, bukan sekedar suruh jadi pelayan liturgi, bukan sekedar suruh untuk main laptop dan mengorganisir teknologi. Tapi mereka juga diberi keluasan untuk mencurahkan pengalaman iman dengan Tuhan. Yang ketiga, jadilah laki-laki tua, dewasa, Titus 2 ayat 1-2. Jadilah perempuan tua atau dewasa, Titus 2 ayat 3-4. Bukan menjadi pesaing anak-anak muda, bukan berdebat dengan anak muda, tapi jadilah orang tua buat mereka, jadilah mentor. Dan saya mau katakan ini, mereka butuh keteladanan, bukan nasihat, bukan instruksi, bukan perintah, bukan ancaman. Katakan apa yang Anda lakukan, dan lakukan apa yang Anda katakan. Itu keteladanan. Jadi apa yang diwariskan Paulus kepada Timotius dan Timotius kepada jemaat? Yang diwariskan bukan keterampilannya. Bukan keterampilan berkhotbah, bukan keterampilan melayani. Tapi yang diwariskan ialah Kristus dan karya penyelamatan di salib. Kenapa bukan keterampilan yang diwariskan? Karena Paulus jago bikin tenda. Paulus tidak pernah mengajarkan Timotius untuk bikin tenda. Karena Paulus tahu perubahan zaman pasti ada. Tapi Paulus
mengimpartasikan Kristus dan karya penyelamatan. Dan itu bertahan sampai hari ini. Kalau kita tiru Paulus, kita nggak mungkin tinggal di tenda. Bapak Harun sekeluarga tinggal di apartemen, ada yang tinggal di BTN, ada yang tinggal di Perumnas. So, kalau kita tiru Paulus, kita semua tinggal di tenda. Apalagi banjir di Jakarta begini. Tidak hanya tendanya yang hanyut, manusia juga ikut hanyut. Tapi yang diwariskan itu fondasinya, itu Kristus dan karya penyelamatan di kayu salib. Kalau itu menjadi gaya hidup gereja, saya percaya kemenangan tidak bisa tertunda, pasti kita menang. Saya ingin menutup sesi ini sebelum ada diskusi. Saya bercerita tentang pengalaman saya dengan kedua putra saya. Anak kami dua, nomor satu sekarang umur 28 tahun, sudah bekerja. Nomor dua, umur 21 tahun, sedang kuliah hubungan internasional. Waktu anak, mereka beda 7 tahun. Waktu anak pertama itu sedang sekolah SD, saya selalu ajarkan dia dan selalu mengingatkan dia, nah, kalau lagi belajar tidak boleh sambil makan. Karena dia punya kebiasaan itu makan sambil baca. Lalu saya kasih tahu dia. Itu waktu dia umur 7 tahun, berarti usianya waktu itu tahun dia lahir 93, berarti tahun 2000. Nah, setiap hari Sabtu dia libur karena itu sekolah Kristen. Lalu saya juga sambil baca koran, saya makan sambil baca koran. Nah, anak ini nggak bahas apa-apa, dia hanya lihat saya pada hari Sabtu. Hari Seninnya dia ulang lagi, pulang sekolah, baca sambil makan. Lalu saya bilang, nah, papi kan udah kasih tahu, tidak boleh makan sambil belajar. Lalu dia angkat wajahnya, dia lihat saya, dia bilang, papi boleh. Nah, disitulah saya bertobat. Jadi kita nggak bisa ajarin anak tanpa keteladanan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam pemberitaan firman malam ini menjadi kuasa untuk kita mengalami perubahan signifikan oleh karena keteladanan yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Saya mau ajak kita untuk tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan sebelum kita akan diskusi. Bapak, terima kasih kesempatan kami dengar firman. Hamba-Mu juga terbatas. Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami. Kami saling sharing di antara kami membagi pengalaman iman. Supaya kami menjadi teladan buat anak cucu kami. Generasi berubah, situasi berubah. Tapi Injil Kerajaan Allah itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan tolong kami untuk terus mewariskan Kristus buat anak cucu kami. Buat generasi demi generasi. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang begitu dahsyat. Haleluya, haleluya. Amin.